Halo guys, balik lagi di channel Billy Zone Manhua. Kali ini kita bakal ngebahas judul baru yang gokil parah. Temanya tentang sistem yang agak lain, yaitu Ultimate Skimming System. MC kita bakal jadi raja bacot nomor 1 di dunia persilatan. Tanpa basa-basi lagi, siapin cemilan kalian dan ayo kita masuk ke ceritanya. Cerita dibuka dengan suasana yang gak ramah sama sekali. Hujan badai, petir menyambar-nyambar, dan boom! Tiba-tiba sesosok tubuh jatuh dari langit mendarat keras di tengah padang rumput antah berantah. Si MC kita bangun dengan kondisi bingung setengah mati. Namanya Shukwe. Dia kaget, harusnya dia udah koit gara-gara kecelakaan mobil, tapi kok malah masih napas. Dan yang bikin makin bingung, badannya kerasa kaku banget, kayak abis dibekuin di freezer. Belum sempat dia mencerna keadaan, tiba-tiba ada suara rustling dari semak-semak. Nah, di sini kejadian kocaknya mulai guys. MC kita kan lagi terbaring kaku di semak-semak. Tiba-tiba dia lihat ada seorang cewek mendarat di dekatnya. Shukwe panik. Waduh, ngapain nih cewek? Tapi anehnya, si cewek nggak ngelihat keberadaan Shukwe karena rumputnya tinggi banget. Si cewek malah celingungan, mukanya merah padam, terus pelan-pelan dia mulai nyingkap roknya dan nurunin celana dalamnya. Mata Shukwe langsung melotot, jantungnya mau copot. Dia ngebatin, tunggu, garis ini jangan bilang dia mau. Yap, bener banget guys. Si cewek ternyata kebelet pipis dan nyari tempat sepi buat setor tunai. Sialnya, dia jongkok pas banget di atas mukanya MC. Sensor bunga bersinar pun muncul menutupi pemandangan surgawi sekaligus neraka buat MC kita. Bayangin, lagi enak-enak isekai, masa hal pertama yang terjadi adalah dikencingin cewek. Gak terima harga dirinya dinodai air seni, Shukwe langsung teriak sekuat tenaga. Woi nyonya, apa yang lu lakuin? Lu gak bisa kencing sembarangan di sini. Si cewek yang lagi posisi enak langsung shock setengah mati. Dia nengok ke bawah dan ngeliat ada cowok gak pakai baju lagi melototin dia dari bawah. Suasana hening sejenak. Hey, sapa MC Canggung. Sontak si cewek teriak, Kia! Saking malunya, dia langsung tarik celana dan kabur terbang lagi pakai pedangnya secepat kilat. Pas lagi tegang-tegangnya, tiba-tiba kepala Shukwe sakit luar biasa. Memori asing membanjiri otaknya. Ternyata dia masuk ke tubuh orang lain alias isekai, jalur reincarnation. Dari ingatan itu, kita dapat flashback tragis pemilik tubuh asli. Ternyata, tubuh ini milik seorang pangeran dari kekaisaran Huoyuan. Awalnya, dia anak yatim yang hoki parah karena punya spiritual root legendaris yang cuma muncul 1000 tahun sekali. Kaisar ngadopsi dia, dan dalam 6 tahun, dia udah tembus ke ranah Golden Core. Genius banget kan? Tapi nasibnya berubah pas malam pertama pernikahannya. Istrinya, putri cantik yang ternyata licik kayak siluman rubah, malah nyerap abis kultivasinya pas lagi ehem-ehem. Semua bakat dan kekuatan spiritualnya dicuri. Pangeran jenius ini langsung jadi sampah masyarakat dalam semalam. Kaisar yang kejam langsung ngebuang dia. Dan di perjalanan ke perbatasan, dia dibunuh diam-diam. Gila sih, ini definisi simp yang berakhir tragis guys. Balik ke masa kini, Shukwe cuma bisa ngelus dada. Kasihan banget nasib lu bro. Kenapa gue nggak dikirim pas malam pengantinnya aja sih? Dasar MC otak traveling. Tapi dia nggak punya waktu buat santai karena si cewek kultivator tadi masih ngejar dia pakai pedang terbang. Adegan kejar-kejaran konyol pun terjadi. Shukwe lari, si cewek terbang sambil teriak mesum. Shukwe bales teriak, lo yang ngintip gua, lo yang mesum. Kepepet, Shukwe muter otak. Dia teriak, kalau mau bunuh gua, naikin dulu tuh sempak lo. Si cewek kaget dan shock denger kata-kata vulgar gitu. Kesempatan ini dipakai Shukwe buat ngeluarin satu-satunya barang peninggalan tubuh aslinya, lencana emas pangeran. Dengan gaya super sombong ala tuan muda, dia ngacungin lencana itu. Gue, pangeran dari kerajaan Huoyuan. Berani lo nggak hormat sama gue? Gue bantai satu keluarga lo. Si cewek langsung ngerem mendadak. Dia kenal lambang itu. Emblem itu, dia beneran pangeran. Shukwe ngebatin. Takut kan lo? Ternyata skill ngibul gua masih top tier. Dan tepat di saat itulah, suara surgawi terdengar di kepalanya. Zing! Selamat, pemain Shukwe telah mengaktifkan sistem menggertak atau Acting Tough System.
Wah, akhirnya cheat hidupnya datang guys. Sistem ini bilang kalau Shuekue bakal dapat poin tiap kali dia berhasil ngegertak atau pamer. Dan karena dia masih level kroco, sistem itu ngasih welcome package. Shuekue langsung nyengir jahat. Jadi, selama gua terus-terusan ngebacot dan sok keras, gua bakal dapat barang bagus. Ini sih makanan sehari-hari gua. Dengan peda tingkat dewa, walaupun aslinya nggak punya kekuatan dan masih telanjang dada, dia masang pose sok ganteng. Jangan pikir mentang-mentang bisa terbang naik pedang lo hebat ya. Pangeran ini adalah kultivator jenius. Sini, maju selangkah lagi kalau berani. Si cewek yang polos mulai ragu. Dia mikir, pangeran ini kan katanya berbakat, jangan-jangan dia beneran kuat. Dia pun turun dari pedangnya. Shuekue nggak ngasih kendor. Dia mancing si cewek. Ayo, buat gerakan. Gak percaya sama gua? Si cewek pun maju selangkah dengan hati-hati. Dan boom, notifikasi sistem muncul lagi. Selamat, Anda berhasil menggertak. Plus 1 poin menggertak. Suasana benar-benar kaos. Si cewek yang sadar ada cowok di bawahnya langsung shock berat. Mukanya merah padam nahan malu, dia langsung mundur sambil nunjuk-nunjuk Sukue dengan tangan gemetar. Hah? Mesum? Kau? Teriak si cewek histeris. Ya wajar sih, dia kaget lihat cowok telanjang dada tiduran di semak-semak tempat dia mau pipis. Tapi respon Sukue, bukannya minta maaf atau jelasin, dia malah megang jidatnya dan meledak ketawa. Sukue ngakak sejadi-jadinya sampai badannya membungkuk. Dia ngerasa situasi ini konyol banget. Si cewek niatnya mau sembunyi-sembunyi, malah kepergok dalam posisi paling memalukan. Di tengah tawanya yang membahana itu, tiba-tiba di depan mata Sukue muncul layar hologram biru. OMG, ini nyata! Batin Sukue girang. Ternyata sistem penipu ini beneran aktif. Gara-gara insiden konyol barusan, dia dapat poin karena dianggap berhasil menggertak atau bikin emosi orang. Si cewek yang masih di situ bingung lihat Sukue ketawa sendiri sambil colek-colek udara karena layar sistem cuma bisa dilihat MC. Si cewek pasti mikir, fix orang ini sakit jiwa. Sukue bodoh amat, dia langsung buka starter pack, hadiah pemula. Swiss, jarinya menggeser layar dan boom, hadiahnya sadis guys. Dia dapat pil XP tahap awal senilai 10.000 XP, 2 jimat Divine Travel buat kabur, dan kitab skill Immemorial 5 Elements. Gila, modal ketawa doang dapat item dewa. Sistem langsung bekerja otomatis. Zing! Sistem mendeteksi kalau akar spiritual Sukue yang dulu hancur sekarang diperbaiki total. Nggak cuma balik normal, tapi di-upgrade jadi 5 elemen sempurna. Logam, kayu, air, api, dan tanah. Sukue ngerasain tenaganya meledak-ledak. Dia ngepalin tangannya, ngerasain power yang jauh lebih kuat dibanding sebelum dia dicurangin sama Putri Huyon. Saking hype-nya, dia merentangkan tangan ke langit dan teriak lantang, dengan sistem ini, dunia adalah milikku. Dengar itu Putri Huyon dan Kaisar sialan. Gue bakal injek-injek kalian semua. Aura balas dendamnya kerasa banget guys. Dengar Sukue ngehina junjungan negara, jiwa patriot si cewek kultivator langsung nyala. Dia ngacungin pedangnya lagi ke arah Sukue. Dasar gila, kamu mesum dan sekarang berani mengutuk Kaisar? Cari mati. Sukue sadar, dia belum cukup kuat buat adu mekanik sekarang. Ups, kelepasan bacot, pikirnya. Tapi tenang, dia kan punya cheat. Sukue langsung ngeluarin pil XP yang bentuknya bulat hitam. Si cewek bingung, apaan tuh? Tanpa babi bu, Sukue teriak, pakai! Dan langsung ngelentuh pil bulat-bulat. Efeknya instan, tubuh Sukue bersinar, notifikasi sistem bermunculan kayak spam chat. Ding, mempelajari teknik 5 elemen. Ding, konsumsi XP Pill. Level kultivasinya naik gila-gilaan kayak roket. Level up jadi lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3, bablas terus sampai mentok di lapisan 10 pemadatan ki atau ki condensation. Bayangin, kultivator lain butuh tahunan semedi di gua, dia cuma nelen permen langsung jadi jagoan, curang abis. Sukue berdiri tegak dengan percaya diri. Dia jelasin, lebih tepatnya pamer ya, kalau dengan 5 elemen yang saling melengkapi, kekuatannya itu 5 kali lipat lebih overpower dari kultivator biasa. Kalau gue nggak tertandingi, terus siapa lagi? Sombongnya kumat sambil pasang muka ngeselin. Si cewek makin panas. Sombong amat lo. Swish, dia langsung nyerang pakai pedang terbangnya.
Awalnya Sukue kaget dan lari ngehindar. "Woi, santai dong!" Si cewek terus ngejar. "Terima ini, serangan menyelinap." Tapi pas lagi lari, Sukue mikir, "Lah, ngapain gua lari? Gue kan udah level 10. Seketika dia balik badan. Dia ngumpulin ki di jarinya sampai muncul aura biru. Itu elemen air. Heya! Pas pedang si cewek mau nebacok, Sukue dengan santuy cuma nahan bilah pedang itu pakai jari telunjuknya. Kleng! Bunyi logam beradu keras. Si cewek syok berat. Matanya terbelalak. Gimana mungkin? Tadi dia cuma krocok, kok sekarang bisa nahan pedangku pakai jari doang? Logikanya error seketika. Sukue nggak nyanyiakan kesempatan. Dia hentakin kaki ke tanah atau elemen bumi buat nahan kuda-kuda, terus natap si cewek tajam. "Jangan mentang-mentang lu cantik, gua nggak berani pukul ya. Emansipasi wanita, bos!" Wush! Suke meluarin jurus tali air dari tangannya. Air itu melesat cepat dan melilit tubuh si cewek. Apa? Si cewek nggak sempat ngehindar dan langsung jatuh terikat tak berdaya di rerumputan. Nah, ini momen puncaknya. Si cewek sekarang terbaring di rumput, terikat tali air yang bercahaya biru. Posisinya benar-benar ambigu banget. Suke jalan mendekat dengan senyum licik ala penjahat kelas kakap. Si cewek panik setengah mati, keringat dingin ngucur. "Mesem, apa yang mau kau lakukan?" Suke langsung pasang ekspresi troll face, meletin lidah ngeledek abis-habisan. "Hehe, lu kan dari tadi teriak-teriak manggil gua mesem. Rasanya rugi dong kalau gua nggak beneran ngelakuin hal yang mesem sekalian." Suasana makin dark guys. Suke bener-bener mendalami perannya sebagai bad boy. Dia menindih si cewek di rumputan sambil masang muka super jahat. "Teruslah berteriak, nggak bakal ada yang nolongin lu, Neng," ucapnya sambil nyengir lebar. Si cewek, Sueru, cuma bisa gemeteran ketakutan. Di matanya, Suke ini udah kayak iblis yang mau, you know what. Suke ketawa jahat. "Hahaha, biarkan aku balas dendam sedikit. Aku udah nahan ini lama banget." Maksudnya nahan dendam sama putri yang asli, tapi kalimatnya ambigu banget, woi. Tapi belum sempat Suke ngelanjutin aktingnya, tiba-tiba langit bergemuruh. Kebum! Petir menyambar keras banget di dekat mereka. Suara menggelegar. "Kau bajingan cilik, beraninya kau!"